Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Husnamadia dari kelas 11 OTKP 2 SMK Negeri 1 Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembiayaan defisit anggaran. Pengertian defisit anggaran diambil dari buku Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter 1993 karya Umar Basali. Secara umum, defisit adalah situasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan ini, baik dalam lingkup suatu organisasi maupun negara. Defisit juga bisa diartikan kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Faktor penyebab defisit. Yang pertama, daya beli masyarakat rendah. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk maupun jasa untuk kebutuhan sehari-hari bisa memicu terjadinya defisit anggaran. Misalnya pembelian sembako, BBM, transportasi, dan listrik yang tidak begitu banyak pemasukan. Yang kedua, lemahnya nilai tukar mata uang. Indonesia merupakan negara yang melakukan pinjaman uang ke luar negeri. Setiap kali ada perubahan nilai mata uang asing, terutama dolar AS maupun Indonesia terkena imbasnya. Pinjaman luar negeri dihitung dengan valutas asing, sedangkan pembayaran hutangnya dihitung dengan rupiah. Yang ketiga, pembiayaan pembangunan. Di sebuah negara berkembang sering melakukan investasi besar dalam hal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan memang mempercepat tumbuhnya perekonomian, namun jika tidak sebanding hasilnya, pengeluaran tetap lebih besar daripada pemasukan. Yang keempat, dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah menggunakan standar harga yang sudah ditetapkan. Namun, hal tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ketika terjadi inflasi tak terduga, maka beban biaya untuk berbagai program pemerintah juga akan meningkat, sedangkan anggarannya sudah ditetapkan. Yang kelima, realisasi dan rencana. Pemotongan biaya sering dilakukan pada beberapa program karena penerimaan negara tidak sesuai target. Hal ini mengakibatkan program tidak berjalan maksimal dan setiap tahun pemerintah harus menutup kekurangan tersebut. Dampak defisit. Yang pertama, tingkat inflasi. Keadaan defisit dapat dilihat dari kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok atau inflasi. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah melakukan pengeluaran untuk program jangka panjang yang belum menghasilkan. Yang kedua, tingkat suku bunga yang ditandai dengan kurangnya pengeluaran karena penerimaan yang lebih sedikit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun harus menambah modal. Yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Dengan keadaan inflasi, mampu mengurangi pendapatan real masyarakat. Hal ini membuat masyarakat mengurangi tingkat konsumsi dan tabungannya. Padahal, peran penting dari tabungan adalah untuk mendorong investasi. Yang keempat, pengangguran. Penurunan tingkat investasi juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Suku bunga yang meningkat dan penurunan investasi akan membuat program berhenti, di mana sebuah program pasti memiliki banyak pekerjaan yang harus dikurangi. Cara mengatasi defisit. Yang pertama, peningkatan belanja guna untuk masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan. Yang kedua, melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terakhir, baik melakukan pinjaman dari bank maupun dari luar negeri, dari sisi pengeluaran. Yang ketiga, pemerintah bisa melakukan pemotongan biaya pada program tertentu. 4.
Program yang tidak memberikan pengaruh terhadap pajak, devisa, dan sektor real sebaiknya dikurangi. Yang kelima, kemudian pengangguran pengeluaran rutin dan mengurangi subsidi yang terlampau besar seperti BBM, listrik, dan lainnya. Demikian presentasi dari saya. Bila ada yang berkenan di hati pemirsa, silakan like dan subscribe video saya ini. Dan sekiranya ada yang ingin disampaikan, bisa ditulis pada kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.